Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dan Rektor, Warek, Kaprodi, dan seluruh mahasiswa, terutama ini yang mendampingi saya, Kang Ahmad, Kang Asman, dan Kang Koko. Jadi pertama, saya ingin memahami secara umum dulu ya, bahwa media sosial dalam fungsinya, baru nanti kita bicara tentang blog. Pada umumnya media sosial ini fungsinya adalah saluran sarana pergaulan masyarakat dunia ya. Dulu kita mengenal internet ya untuk berinteraksi, berkomunikasi, saling kirim pesan, saling berbagi, kemudian membangun sebuah jaringan. Jaringan ini kemudian banyak orang menciptakan, meliputi ada blog, jaringan sosial lainnya, dan media-media virtual ini yang nantinya akan berkembang ya, dari Facebook, Twitter, dulu ada BlackBerry Messenger, Skype, dan masih banyak lagi ya yang nanti kita akan pelajari secara mendalam. Karena kemajuan teknologi tidak akan bisa kita bendung, maka salah satu nanti akan bermunculan berbagai media sosial yang ada di dunia. Kotler mengatakan bahwa audio saling bisa bertukaran dan untuk bisa menjadikan informasi menjadi banyak. Maka kita sering sebut sebagai big data. Tapi big data ini ya, tadi tidak semuanya adalah menjadi benar. Big data itu tidak semuanya fungsinya menjadi baik, tidak bisa menjadi referensi. Maka belakangan ini media sosial tidak hanya berfokus untuk kebutuhan pribadi saja, tapi sudah bicara kebutuhan daripada perusahaan, juga lembaga, dan apa saja. Media sosial ini bisa juga menjadi tempat di mana organisasi atau lembaga atau perusahaan dan peranannya untuk disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya ada Kaplan yang mengatakan dan Michael Helen bahwa medsos ini sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content. Jadi semua saling menukar. Dan di sana kita akan mendapatkan keuntungan karena karakteristik media sosial tadi dari Gamble Terry Michael ya mengatakan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa berbagai banyak orang melalui saluran internet itu. Tentu kalau dalam bahasa agamanya kita bisa beramal jariah dan lebih cepat. Jadi fungsinya lembaga pendidikan dalam hal ini dosen menyampaikan kepada mahasiswa itu sangat terbatas. Maka nanti pun dosen akan diwajibkan ya seluruh pembelajarannya akan direkam dan nanti akan dimasukkan ke konten-konten blog juga sehingga para mahasiswa bisa mengambil materi-materi pembelajaran dari blog maupun dari learning management system yang kita miliki. Dengan demikian kita bisa menginformasikan lebih banyak daripada proses pembelajaran Tridharma yang dilakukan oleh dosen dan juga oleh mahasiswa. Peran dan fungsi media sosial sangat banyak sekali. Ya. Kalau kita bandingkan dengan media konvensional yang sangat sederhana, tidak mengglobal, dan terukur. Fungsi media sosial sangat luar biasa. Di situ kita bisa melakukan fungsi administrasi, mendengarkan dan belajar, berpikir dan merencanakan, dan pengukuran. Namun demikian, ada hal yang menarik. Yang pertama, media sosial dapat membangun kepercayaan pada diri kita. Jadi kita pede gitu. Jadi kalau orang yang seusia saya sudah di atas 60, itu biasanya sulit untuk berkomunikasi dengan media sosial. Nah, tetapi buat Anda, anak-anak generasi Y dan Z, apalagi nanti generasi Alpha, ya, akan tidak percaya diri kalau tidak memiliki. Nah, peran dari media bagi Civitas Akademika, Universitas Digital, dan STEMBI tentu penting sekali bahwa STEMBI jargon sebagai perguruan tinggi yang berbasis ya, teknologi digital. Dan apalagi Universitas Teknologi Digital tentu ini mencerminkan bahwa semuanya harus melakukan digitalisasi. Penting pertemuan hari ini sebagai tonggak, ya, sebagai tonggak bahwa Anda masuk ke dalam sebuah lingkungan komunitas universitas yang based on-nya adalah digital. Bagaimana mungkin mengatakan universitas berbasis digital, tetapi komunikasinya lebih banyak konvensional. Oleh karenanya, yayasan menekankan mewajibkan kepada mahasiswa, mewajibkan kepada dosen bahwa tugas-tugas mahasiswa
masuk ke dalam media sosial. Salah satunya adalah nanti pembuatan blog. Pembuatan blog adalah mencerminkan bahwa Anda adalah seorang mahasiswa yang melaksanakan tugas dan fungsi peranannya sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi perguruan tinggi. Saya akan kembali bahwa media sosial dapat membangun kepercayaan diri. Pengguna dapat mengembangkan rasa percaya diri di lingkungan baru dan mendapatkannya. Karena nanti di dalam media sosial, salah satu blog tadi. Karena nanti khusus mahasiswa baru belajar media sosial. Bagian daripada media blog. Nah, di blog itu sendiri nanti ada penugasan-penugasan yang dimasukkan ke sana. Tetapi seluruh tugas di dosen memberi tugas minimal ya memasukkan ke dalam 5 media sosial. Jadi otomatis seluruh mahasiswa setidaknya 5 media sosial. Ya, silakan pilih apa, snack, YouTube, blog, Instagram, Facebook misalnya. Dapat membangun kepercayaan karena menumbuhkan keterampilan untuk mendengar dan berkomunikasi dengan lebih baik di lingkungan virtual. Jadi pergaulannya Anda tidak cukup di dalam konvensional, tapi di dalam virtual. Yang kedua, fungsi media sosial sebagai ruang interaksi. Karena Anda di dalam nanti misalnya memasang foto, video, blogging, semua ya di media sosial Anda dalam bentuk tugas dan lain sebagainya, karya Anda, skripsi, tesis, pembuatan apapun tugas-tugasnya itu akan dimasukkan ke dalam media sosial. Karena dalam waktu yang bersamaan dapat menghubungkan orang satu dengan yang lainnya, berbagai belahan bumi, berbagai negara, berbagai tempat, dan kami sarankan nanti juga mahasiswa bisa menggunakan 2 bahasa dengan translate dengan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia misalnya di blognya itu. Tapi ini tidak menjadi kewajiban. Yang ketiga, di sana pun Anda bisa berjualan di media sosial. Sekaligus ya. Kalau Anda punya medsos tadi, Anda bisa bermulai berbisnis. Karena nanti tugas-tugas ini juga salah satunya adalah nanti di tugas pemasaran, misalnya entrepreneurship, dan semua, hampir semua, bukan hampir ya, semua diwajibkan melalui media sosial. Karena sudah banyak ya masyarakat yang menjadikan media sosial untuk melakukan bisnisnya. Misalnya para seller memanfaatkan media sosial sebagai media yang efektif dalam penjualan, karena pada seller akan lebih mudah berinteraksi langsung dengan pembeli. Dan biasanya pembeli-pembeli yang, mohon maaf, keterbatasan waktu, keterbatasan kesempatan dan lain sebagainya, akhirnya menjadikan media sosial itu untuk melakukan transaksi atau jual beli. Yang berikutnya bahwa media hiburan dan sarana bertukar ide kreatif. Di sana Anda bisa menjalin pertemanan di seluruh dunia. Kalau Anda menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lainnya, juga memberikan hiburan, ya. Misalnya Anda masukkan beberapa konten yang menarik, menghibur, baik berupa teks, video, foto, dan apa saja. Misalnya kalau di YouTube, di Snack misalnya, itu kan lebih cenderung kepada video ya. Nanti ini sebagai media hiburan dan sarana bertukar ide kreatif. Juga fungsi media sosial dalam membantu riset pasar. Jadi mereka para pembisnis memanfaatkan, memonitor untuk pemasaran dan riset pasar yang akan mereka lakukan dalam berbisnis. Di situ juga ada Rizky Putra dimatiin itu ya. Membantu perusahaan menciptakan strategi pasar yang lebih efektif dengan mengetahui produk yang dapat diterima, menemukan target pasar yang sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga mereka akan bisa memenuhi target jangka panjangnya. Setidaknya manfaat sosial media untuk marketing tadi memunculkan ide atau inspirasi konten baru, menjadi sumber ketertarikan pada audiens, membangun reputasi online, ads dengan kemampuan mumpuni, menghasilkan secara efektif. Dan tentu membangun brand. Ya. Kalau Anda brand secara pribadi maupun kalau Anda bisa cantumkan misalnya menjadi pembisnis, di situ juga Anda bisa lakukan ya. Setidaknya brand identity ya. Dengan audiens yang banyak, Anda bisa memulai dengan menyampaikan brand Anda yang akan Anda jual, sehingga
mampu memiliki persepsi yang baik kepada semua audiens yang ada. Yang berikutnya, media sosial juga membuktikan pembuatan tugas mahasiswa tadi. Ini khusus untuk kampus. Dan saya bisa pastikan di seluruh dunia baru Universitas Teknologi Digital yang mewajibkan semua tugas ada di media sosial. Ya. Ini belum ada di perguruan tinggi lain. Jadi kita yang pertama menggunakan media sosial sebagai basis pembelajaran. Jadi saya ingin seluruh sivitas akademika Universitas Teknologi Digital mendukung, STEMBI mendukung. Kenapa? Karena kita yang pertama di dunia. Belum ada di perguruan tinggi di dunia yang mewajibkan, hanya kita yang mewajibkan seluruh sivitas akademi menggunakan media sosial sebagai ajang tempat pertukaran ilmu pengetahuan dan sekaligus sebagai amal jariah. Jadi kita bisa buktikan kepada masyarakat bahwa Anda memang mahasiswa betul. Jadi nanti ada tugas harian, tugas mingguan, bulanan, semesteran, ditampilkan semua di media sosial. Sehingga dosen dan siapapun akan mudah untuk melihat tugas yang pernah dikerjakan oleh setiap mahasiswa. Di situ tadi disebut sebagai rekam jejak sebagai mahasiswa kepada siapapun, bahwa Anda adalah betul-betul mahasiswa, bukan mahasiswa abal-abal. Yang lebih dahsyatnya adalah ilmu pengetahuan yang diturunkan pada dosen dan Anda cari di media sosial lainnya dicampur di situ, sehingga kampus Digitech University mewajibkan setiap mahasiswa untuk membuat semua tugas harian tadi sebagai amal jariah yang disebarkan terus mengalir, dibaca oleh semua orang, sehingga mereka pun akan menyebarkan ilmu tersebut dari dosen ke mahasiswa dan ke masyarakat yang lebih luas lagi. Ini yang mungkin tidak pernah dipikirkan banyak orang. Tapi dengan konsep menggunakan media sosial ini, saya katakan Universitas Teknologi Digital, STEMBI adalah yang pertama di dunia dan satu-satunya yang mewajibkan seluruh sivitas akademinya menggunakan media sosial tadi. Sehingga pada saat masyarakat atau dikti pengen mengetahui benar nggak proses pembelajarannya ada, benar. Karena nanti semua mahasiswa wajib mengupload harian. Jadi misalnya Anda sekarang kuliah, hari ini kuliah mata kuliah apa? Anda wajib meringkas dalam beberapa slide itu untuk ditayangkan sebagai amal jariah. Jadi motivasinya Anda adalah jangan terpaksa. Jadi setelah hari ini di launching, semua mahasiswa harus menyampaikan semua ya tugas pelajaran yang sudah disampaikan dosen untuk dimasukkan kepada blog minimal. Kemudian media-media sosial lainnya. Sehingga dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Pendidikan Tinggi dapat memantau langsung secara individu mahasiswa melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan benar dan juga dijadikan bukti akreditasi Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi. Dengan kata lain, diringkas tadi, manfaat media sosial untuk pembelajaran jauh lebih baik. Untuk mempermudah proses pembelajaran, untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas mahasiswa, platform kolaboratif, membantu menambah ilmu lebih luas, mendorong metode pembelajaran yang baru, dan tadi bahwa kita semua sedang mengamalkan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ya, tidaklah Allah jadikan jin dan manusia illa liya'budu, ya, beribadah. Jadi belajar kita niatkan sebagai ibadah karena ilmu yang sudah disampaikan dosen atau Anda mendapatkan dari berbagai media, kemudian Anda sebarluaskan kepada masyarakat, itulah ilmu pengetahuan. Dan tentu saya minta harus ada sumbernya. Nah, baru kita bicara tentang blog khususnya ya. Saya kira bahwa istilah blog merupakan singkatan dari weblog ya. Weblog disingkat blog ya. Yaitu aplikasi web berupa aneka macam konten atau tulisan yang bisa dipublikasi atau diposting pada sebuah halaman web umum. Template-nya blog. Jadi weblog kita sebut blog. Dan di sana tulisan itu seringkali diurutkan dari postingan yang terbaru, lalu postingan yang lama. Dan situs web ini biasanya diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan pembahasan yang diperlukan. Nah, pengunjung web biasanya datang karena penulisan satu kata kunci tertentu, ada keyword ya pada halaman pencarian Google
Yahoo, Bing, search engine lainnya itu pasti ada. Nah, tentu nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh teman-teman Kang Syarif, Kang Aslan, dan Kang Koko ya, tim yang membantu saya untuk dalam hal mengejawantahkan blog ini. Memang ada perbedaan antara blog, blogger, blogging, dan blogspot. Ya. Tadi bahwa blog adalah website pribadi atau personal website, baik yang dibuat secara gratis atau di Blogger, WordPress, atau platform blog gratis lainnya. Maka dengan menggunakan nama domain atau hosting berbayar, nanti bisa dijelaskan bagaimana oleh Kang Koko dan Kang Syarif, Kang Aslan. Tentu ke depan ini bisa menjadi, walaupun sekarang kewajibannya, nanti akan menjadi profesional ya. Tadi blog, kemudian blogger adalah pemilik. Jadi blogger adalah pemilik blog atau pengelola blog, bisa platformnya blog gratis milik Google, yakni www.blogger.com dengan subdomain .blogspot.com ya. Kemudian ada blogging, adalah aktivitas pengguna blog, yaitu membuat dan mengisi blog dengan konten tulisan, gambar, video. Blogging dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ngeblog. Nah, biasanya kita yuk lagi ngeblog gitu. Kemudian ada blogspot, adalah subdomain alamat blog di platform Blogger. Jadi kalau kita buka di Indonesia, maka alamatnya menjadi blogspot.co.id. Di Jepang alamatnya menjadi blogspot.jp Jepang. Di Hong Kong menjadi blogspot HK Hong Kong. Di India menjadi blogspot in India, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya tadi yang sudah saya ceritakan banyak. Blog memiliki fungsi atau manfaat yang sangat beragam, mulai dari hanya berubah sebuah catatan harian. Nah, maka kenapa disebut diwajibkan membuat blog? Karena setiap hari Anda menuangkan. Nah, nanti juga akan dibuat untuk setiap dosen dan karyawan, karena di situ nanti karyawan dan dosen juga kan melaporkan hari ini mengerjakan apa. Di situ ada media publikasi dalam bentuk sebuah kampanye politik hingga program-program media lainnya di perusahaan-perusahaan kelas atas. Itu juga bisa disampaikan. Maka sebagian besar blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal atau blogger, sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis dalam sebuah konsorsium. Juga banyak blog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, seperti halnya menggunakan buku tamu, dan lain sebagainya. Nah, ini fungsinya. Jadi nanti mudah-mudahan saudara-saudara sekalian bisa memahami bahwa kenapa kampus Universitas Teknologi Digital atau Digital University dan STEMBI mewajibkan itu semua. Tujuannya mulia, ya. UUT, ujung-ujungnya taat, ujung-ujungnya amal jariah. Jadi ujung-ujungnya kita beramal jariah. Dan kewajiban ini nanti akan di-SK-kan oleh rektor. Siapa saja tidak melakukan maka akan dikeluarkan, karena di ujung akhir daripada skripsi Anda, sebelum atau tugas mohon maaf istilahnya penelitian bersama nanti, ya, kita sudah tidak ada lagi skripsi, tidak ada UTS UAS, tetapi dalam bentuk tugas-tugas lain yang semuanya dengan media sosial. Jadi mungkin banyak juga dosen tidak nyaman karena ini sesuatu yang baru. Banyak juga mahasiswa tidak nyaman karena sesuatu yang baru. Tapi pastikan ini semuanya adalah untuk amal yang baik. Saya kira itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti bisa wabarakatuh. dilanjutkan Kang Syarif. Baik, Bapak. Karena saya isi acara lagi. Baik, Bapak. Persilakan. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih kepada Bapak Budi Jatmiko yang telah menyampaikan tujuan dari adanya seminar ini, yaitu optimalisasi penggunaan blog. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, teman-teman mohon disimak dari awal sampai akhir nanti mengenai sosialisasi bagaimana menjadi blogger yang baik dan bagaimana melakukan bloggingnya. Nanti juga seperti yang disampaikan oleh Pak Budi, kemungkinan kan, bukan kemungkinan, memang sudah pasti nanti tugas-tugas akan dipublikasikan melalui blog. Jadi untuk tahu bagaimana caranya, bagaimana melakukan blogging yang baik dan benar, mohon disimak dari awal sampai akhir ya. Berikutnya kami sampaikan kepada Kang Syarif, Kang Aslam, sama Kang Koko, sudah tergabung di dalam Zoom-nya? Ya,
Assalamualaikum. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Ini sama Kang Ahmad Syarif. baik Kang Ahmad Syarif. Dipersilakan Bapak mungkin untuk membantu eh, jalannya optimalisasi blogging. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Hatur nuhun sebelumnya Pak Budi dan juga Pak Aceng. Saya diberikan kesempatan hari ini untuk bisa bersilaturahmi untuk sharing mengenai bagaimana pengoptimalan blog sebagai salah satu media yang nantinya seperti Pak Budi sampaikan tadi menjadi media yang nantinya eh, media teknologi ya untuk memudahkan eh, kita di era digital saat ini terutama nanti tahun 2024 teknologi akan semakin berkembang sehingga menjadi tantangan tersendiri nih kalau misalnya kita tidak bisa menguasai pemanfaatan hal mendasar, salah satunya adalah blog. Nah, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, ya, ini dia. Oke, baik. Eh, Hari ini, insya Allah, saya, Kang Aslam, itu akan diberikan kesempatan untuk sharing mengenai bagaimana membuat dan mengoptimalkan blog WordPress yang nantinya akan menjadi media teman-teman semua di sini untuk menuliskan atau untuk apa namanya untuk menjadi media eh, menampung tugas-tugasnya teman-teman semua di sini. Oke, tapi sebelum ke sana, saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai apa itu WordPress secara teknis. Nanti mungkin bisa dicatat jika ada yang penting ya. Tapi memang ini harapannya sih semua dicatat ya. Yang nanti mungkin prakteknya akan langsung oleh Kang Aslam. Oke, jadi WordPress sendiri adalah sebuah platform untuk membuat website secara instan tanpa menggunakan kode programming. Nah, mungkin beberapa di antara teman-teman mungkin ada yang pernah membuat blog di Blogspot atau bahkan ada yang pernah membuat blog di WordPress atau mungkin di CMS atau platform lain ya. Nah, kenapa WordPress? Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama, lebih mudah dan lengkap. Jadi memang banyak sekali fitur yang digunakan atau yang disediakan oleh WordPress sehingga itu bisa sehingga memudahkan kita sebagai pengguna itu untuk bisa lebih mengoptimalkan WordPress. Kemudian, nah ini paling penting kalau bicara website itu tidak luput dari yang namanya SEO atau Search Engine Optimization, bagaimana agar website tersebut bisa muncul di hasil pencarian Google. Nah, itu adalah SEO. Jadi di sini manfaat keduanya adalah SEO friendly. Kemudian yang ketiga CMS paling populer. Jadi CMS itu singkatan dari Content Management System atau tadi ya website instan. Nah, kemudian yang keempat itu komunitasnya terbesar. Jadi saat ini CMS itu ada banyak sekali teman-teman, ada Blogspot, ada WordPress, ada Wix dan lain-lain. Tapi saat ini WordPress menduduki posisi CMS paling besar. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini ya relatif aman. Jadi memang secara security-nya pun WordPress itu memiliki tingkat security yang cukup stabil dan lebih aman. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini adalah popularitas atau populasi dari pengguna CMS. WordPress itu menduduki posisi 60%, sedangkan Joomla itu 6,7%, disusul oleh Joomla, kemudian Drupal itu 4,7%, kemudian Magento 4,2%, kemudian Blogger 1,9%, dan sisanya adalah CMS-CMS lainnya. Nah, dari data ini, kita bisa melihat bahwa WordPress memiliki pengguna dan popularitas yang sangat besar, ya 60%. Nah, 3 hal penting ketika kita sebelum memulai, pastikan bahwa teman-teman di sini memiliki email yang dapat diakses. Jangan sampai ada yang saya lupa password, saya lupa ini, saya lupa itu, gitu ya. Karena memang
syaratnya adalah memiliki email. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini syaratnya sunnah ya, jadi tidak perlu sebenarnya. Tapi kalau punya nggak masalah, itu domain dan hosting. Tapi karena kita hari ini akan belajar bagaimana membuat WordPress secara gratis, jadi domain sama hosting ini tidak perlu. Nah, WordPress sendiri itu dibagi dua, ada wordpress.com, ada wordpress.org. WordPress.com ini adalah WordPress yang gratis, yang sebelah kiri. Nah, hari ini kita akan fokus kepada wordpress.com yang gratis. Ada juga yang WordPress yang berbayar. Nah, bedanya apa? Kalau yang gratis itu tidak perlu beli domain hosting, itu menggunakan subdomain. Eh, jadi tetap di belakang itu ada namanya wordpress.com. Misalnya saya bikin blog gitu ya dari wordpress.com, pasti contohnya ahmadsyarif.wordpress.com. Kemudian memang ada tema-tema atau desain-desain websitenya yang terbatas, tidak bisa install plugin, tidak bisa dijadikan toko online. Jadi sesuai kebutuhan kita saja hari ini untuk memasukkan tugas-tugas ya. Kemudian tidak bebas pasang iklan dan SEO-nya memang lebih terbatas, tapi cukup. Nah, bukan berarti tidak bagus, tapi cukup. Sedangkan kalau yang berbayar itu harus memiliki domain sama hosting, kemudian bebas menggunakan domain dan ekstensi, bebas memilih tema, karena memang pilihannya lebih banyak, install plugin, kemudian bisa untuk toko online, bebas pasang iklan, dan juga bisa ditambah plugin SEO. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai bagaimana apa itu WordPress secara general. Nah, selebihnya mungkin kita akan langsung praktek saja untuk mengefisienkan waktu. Jadi mohon teman-teman semua ini jika ada yang bisa langsung praktek, baik itu menggunakan laptop atau menggunakan handphonenya, karena ini memungkinkan sekali teman-teman membuat WordPress pun lewat smartphone yang digunakan. Jadi mohon Kang Aslam itu dipandu secara bertahap, secara pelan-pelan, agar teman-teman di sini itu bisa mengikuti bagaimana proses pembuatan WordPress ini. Ya, nanti mungkin saya pun akan coba kirimkan link video yang nanti teman-teman bisa download kalau nantinya ada yang tertinggal gitu ya, agar nantinya bisa diulang-ulang terus kapanpun dan dimanapun. Oke, baik, mungkin langsung saja kita praktek. Mangga, silahkan Kang Aslam, saya serahkan kepada Kang Aslam. Mangga teman-teman langsung dipraktekkan saja agar hari ini semua websitenya atau WordPress-nya itu bisa bisa teraktifkan hari ini. Mangga, silahkan Kang Aslam. Baik, terima kasih Kang Syarif. Nah, saya akan lanjutkan untuk optimalisasi penggunaan blog. Nah, baik, seperti yang teman-teman sudah ketahui, kita di sini akan menggunakan wordpress.com sebagai CMS untuk penggunaan blog kita. Jadi teman-teman jika ada yang belum pernah membuat WordPress, nah, teman-teman itu bisa masuk saja ke wordpress.com. Nah, nanti akan kira-kira nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilannya. Nah, teman-teman bisa langsung saja registrasi ya, dengan cara menekan Get Start. Ya. Lalu teman-teman bisa langsung menggunakan email ataupun Google ya, atau juga bisa menggunakan akun Apple. Nah, jika teman-teman sudah membuat akun WordPress, nah teman-teman mungkin akan muncul tampilan untuk pembuatan websitenya. Nah, untuk tampilannya nanti akan kira-kira akan seperti ini. Nah, seperti yang Kang Syarif sudah jelaskan, nah, kita tadi membutuhkan yang pertama email. Nah, email itu tadi untuk registrasi. Lalu kita perlu mempunyai domain. Nah, domain ini adalah alamat website teman-teman. Nah, alamat website ini bisa mendapatkannya secara gratis ataupun bisa berbayar. Nah, teman-teman bisa mencarinya di sini. Misalkan ingin mencari domain, nanti tinggal diketikkan saja domain yang ingin
tambahkan. Nah, mungkin di sini karena saya sudah pernah mengambil domain, nah, jadi mungkin tampilannya seperti ini. Nah, atau juga nanti akan muncul, list seperti ini ya di pencarian yang tadi. Nah, ini karena saya sudah pernah mengambil domain, jadi yang tampilan tadi itu tidak terlihat. Tapi nanti ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman mungkin bisa untuk permulaan itu bisa ambil yang gratisnya saja. Nanti teman-teman bisa cari yang mana yang gratis. Nah, nanti setelah memilih domain itu teman-teman bisa memilih hosting ya, seperti yang tadi Kang Syarif jelaskan juga. Hosting adalah tempat untuk penyimpanan website. Nah, di sini juga ada yang gratis, tapi karena saya sudah mengambil, jadi ini sudah tidak muncul. Tapi di sini juga ada yang berbayar. Nah, setelah itu nanti mungkin akan ada kuesioner ya, isian untuk seperti apa website yang ingin kita buat. Nah, tapi nanti itu bisa di skip juga dan bisa langsung masuk ke sini. Nah, ini itu adalah halaman admin ya dari situs WordPress. Nah, jadi untuk halaman adminnya itu seperti ini. Nah, di sebelah kiri itu terdapat menu-menu yang bisa kalian gunakan untuk mengatur WordPress. Nah, untuk permulaan itu teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dari pengaturan situs. Nah, di sini yang pertama ada memberi nama untuk situs. Nah, atau untuk website. Nah, untuk memberi nama, ini sebenarnya kalian teman-teman bisa langsung klik saja ya pengaturan situsnya. Nah, kalau mungkin ada yang tidak bisa diklik, itu pengaturan nama situs itu bisa diatur di pengaturan, lalu di pengaturan umum. Nah, di pengaturan umum ini teman-teman bisa mengatur untuk profil website. Nah, seperti di sini ada icon. Nah, icon ini itu akan muncul mungkin di sini ya. Nah, bagian atas ini icon ini akan muncul. Ini akan diubah. Nah, ini mungkin kalau di halaman admin iconnya itu masih pakai WordPress. Tapi kalau sudah masuk ke dalam websitenya, nanti dia akan berubah sesuai dengan icon yang disetting di sini. Lalu juga untuk judul dan slogan ya. Nah, ini juga sama untuk judul dan slogan itu salah satunya terlihat ada di atas ini. Nah, untuk judul website nanti ini juga akan berubah sesuai dengan tema yang teman-teman pakai nanti. Teman-teman juga bisa untuk mengatur alamat situs ya. Nah, ini jika ingin menambahkan alamat baru ya atau domain baru, bahasa dan zona waktu. Nah, lalu di sini ada bagian privasi. Nah, bagian privasi ini itu berfungsi untuk menampilkan ya atau memposting website
Nah, jadi website ini kan jika teman-teman lihat website ini sudah terbuka ya. Nah, tapi teman-teman bisa menyembunyikan terlebih dahulu websitenya jika ingin terjadi perubahan pada website gitu. Supaya pengunjung website itu tidak kaget ya. Jadi contohnya mungkin seperti ini ya. Oh iya, nah untuk privasi ini itu defaultnya atau awalnya itu adalah di bagian segera hadir ya. Ini mungkin karena pakai bahasa Indonesia jadi segera hadir. Nah, seperti ini. Jadi awalan itu dia pilihannya adalah segera hadir. Nah, jika segera hadir itu artinya pengunjung itu belum bisa masuk ke dalam website ya. Jadi kalau ada yang mengunjungi website teman-teman dengan status masih uh, segera hadir, itu nanti website teman-teman akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi orang-orang yang masuk ke website teman-teman itu belum bisa melihat isi website-nya. Nah, mungkin untuk ini bagian privasi akan di setting nanti karena kita akan setting dulu untuk tampilan dan juga postingan pertama. Setelah itu baru kita akan mempublish websitenya. Nah, lalu di sini di bagian bawah di sini ada keterangan footer. Nah, ini untuk karena menggunakan WordPress ya, WordPress gratis. Nah, ini mungkin keterangan footer itu maksudnya adalah watermark ya dari WordPress.com sendiri. Lalu juga ada untuk perangkat situs. Nah, ini untuk mengubah nama domain, transfers, lalu atur ulang postingan, ataupun mengatur kembali settingan ke default ya. Jadi untuk postingan, halaman, gambar yang sudah diupload itu nanti akan di reset. Atau juga bisa menghapus website gitu, jika ingin membuat website baru. Nah, di sini untuk kembali ke menu beranda atau ke halaman home-nya, itu di sini ada menu beranda ya. Nah, itu yang pertama untuk memberikan nama situs. Jadi ada di bagian pengaturan, lalu ada di menu submenu umum. Nah, lalu di sini ada pembaruan desain. Nah, mungkin teman-teman yang baru registrasi itu sudah memilih desain. Nah, tapi jika ingin mengubah desainnya kembali, itu teman-teman bisa masuk ke bagian menu tampilan atau tema ya. Nah, lalu di sini ada submenu tema. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja memilih ingin menggunakan tema yang seperti apa. Nah, mungkin di sini ada yang statusnya gratis atau juga yang premium. The premium dia tema berbayar ya, dan juga ini partner juga itu tema berbayar. Nah, jika ingin mengubahnya itu teman-teman bisa langsung saja mengklik
tema yang ingin diubah. Misalkan saya ingin mengubah dengan tema ini, tinggal diklik saja temanya. Nah, nanti akan muncul untuk previewnya terlebih dahulu. Nah, kira-kira previewnya nanti akan seperti ini. Nah, jika sudah dirasa sesuai, itu teman-teman bisa langsung saja mengaktifkan dengan menekan tombol. Nah, lalu akan muncul seperti ini dan langsung aktifkan saja. Nah, ini sudah aktif. Nah, jika di-refresh kembali untuk halamannya, itu nanti temanya akan langsung berubah. Nah, di sini temanya langsung berubah. Untuk kembali bisa langsung saja klik kembali ke dashboard. Nah, lalu untuk editing tema sendiri itu nanti saya akan jelaskan setelah kita memposting postingan pertama. Nah, lalu teman-teman mungkin bisa konfirmasi emailnya jika ingin mengkonfirmasi. Lalu juga ini untuk mendapatkan aplikasi WordPress ya. Jadi di handphone sendiri WordPress itu sudah memiliki aplikasinya. Jadi teman-teman bisa menuliskan untuk postingan, artikel ya, atau melihat statistik itu bisa di aplikasi di smartphone begitu. Nah, lalu untuk menuliskan postingan pertama. Nah, di sini ada dua menu, ada tiga ya, ada tiga menu yang digunakan untuk membuat halaman website. Yang pertama di sini ada post, ya. Di sini ada post atau postingan atau artikel, ya. Nah, lalu di sini ada halaman atau page, ya. Lalu di sini ada portfolio. Nah, perbedaannya untuk post itu sama seperti teman-teman jika ingin menggunakan media sosial, Instagram misalkan atau Facebook misalkan. Nah, teman-teman ingin memposting sesuatu. Jadi post ini itu adalah halaman yang sifatnya diupdate terus ya. Jadi mendapat halaman baru. Nah, kalau di website itu postingan itu nanti akan berubah menjadi artikel ya. Nah, contohnya di sini ini artikel pertama, nanti di sini biasanya akan ada komentar ya yang bisa ditulis oleh pengunjung. Nah, lalu laman atau page. Nah, laman atau page ini itu adalah halaman yang sifatnya jarang diupdate ya. Jarang diupdate itu contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti di sini ada halaman ya, misalkan teman-teman buka website CyberLabs. Nah, bagian page atau halaman itu adalah seperti halaman home atau halaman beranda. Lalu ada halaman tentang, ya, ada halaman produk. Nah, karena halaman-halaman ini itu sifatnya jarang diupdate gitu. Nah, sedangkan kalau post atau postingan itu adalah yang sering diupdate. Nah, contohnya di sini adalah berita dan info. Nah, buat ini itu ada uh, dengan cara buat di halaman post ya.
Nah, lalu di sini ada portofolio. Portofolio ini untuk menambah portofolio ya pada website. Nah, untuk menambahnya itu teman-teman bisa masuk ke dalam post ya. Nah, untuk cara menambahkannya ya, menambahkan post, halaman sama portofolio itu sama cara untuk menambahkannya. Tinggal teman-teman masuk saja. Nah, di sini untuk melihat semua post, dia tampilannya akan seperti ini. Untuk mengedit, nah, untuk menambahkan bisa menambahkan dengan cara menekan di bagian ini atau menambah postingan baru di sini. Untuk mengedit atau menghapus itu tinggal dipilih saja ya postingan atau halaman di sini, lalu nanti akan muncul pengaturannya. Ada editing, ada lihat, ada untuk statistik dan lainnya. Kang Aslam, apa bisa mendengar suara saya? Halo, ya, Iya, Pak Kang. Gofir. Iya, terputus ya koneksinya. Ya. Mangga silakan diteruskan. Nah, saya terus kenalin, ini adalah untuk halaman untuk membuat postingannya, ya, atau membuat website, halaman website ya. Nah, di sini, nah di bagian ini itu adalah isi konten dari website ya, nah, seperti judul dan juga ini konten gambar atau videonya. Nah, lalu di bagian kanan ini terdapat pengaturannya. Nah, pengaturan ini ada pengaturan post atau blog. Ya. Kalau blog ini nanti akan Anjir saya sarwas ya jelaskan. belang. Nah, untuk blog ini itu nanti saya jelaskan kembali. Nah, untuk post settingan post, ini post ini adalah settingan untuk postingan ya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat untuk settingannya seperti apakah visibilitas atau bisa dilihat oleh siapa saja, apakah publik, apakah privat, atau yang lainnya. Lalu untuk terbitkan, teman-teman bisa membuat blog atau postingan itu dengan dijadwal. Misalkan saya ingin menerbitkan sekarang, itu bisa langsung diklik sekarang. Atau jika teman-teman ingin menerbitkannya atau publishnya nanti, misalkan publish tanggal 1 Januari, itu juga bisa. Nanti dia akan otomatis publish 1 Januari gitu. Lalu di sini juga ada template. Nah, ini mungkin untuk template template ini ya untuk postingannya. Terus juga di sini ada URL atau link yang digunakan untuk melihat postingan ini. Nah, oke, nah, lalu di bawah di sini di bagian sini ada excerpt ya. Nah, untuk ini itu adalah deskripsi singkat ya pada postingan. Jadi untuk deskripsi singkat ini itu opsional ya, karena ada beberapa tema seperti yang tema yang saya pakai. Nah, di sini tidak ada deskripsi singkat. Nah, kalau ada deskripsi singkat itu contohnya seperti ini ya. Nah, di bawah sini kan ada deskripsi singkat dari isi kontennya. Jadi ini opsional. Lalu di sini ada untuk kategori ya, nah kategori dan juga tag. Nah, ini untuk menambah atau mengelompokkan ya.
postingan. Nah, untuk menambahnya sebenarnya nanti bisa di luar ya, bukan di sini. Tapi jika ingin menambah langsung, itu bisa tambahkan langsung di sini. Tinggal diketik saja kategori baru. Kalau untuk menambah tag itu bisa langsung diketik saja. Misalkan tips ya, tips, ketik, lalu langsung tekan enter. Nah, nanti akan menambah. Nah, jadi untuk kategori dan tag ini itu bisa kalian pakai untuk menyusun ya, postingan-postingan gitu. Postingan-postingan yang sama. Nah, lalu di sini ada gambar unggulan. Nah, gambar unggulan ini adalah thumbnail ya. Thumbnail dari postingan. Nah, contohnya thumbnail seperti ini. Atau ini ya. Nah, lalu di sini ada diskusi. Nah, kalau diskusi ini pengaturan apakah diizinkan untuk berkomentar atau tidak. Itu untuk settingan awal postingan ya. Ya kalian bisa teman-teman setting terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah untuk mengatur konten. Nah, untuk mengatur konten di sini teman-teman bisa langsung saja menambahkan judulnya terlebih dahulu. Misalkan di sini judulnya adalah tips misalkan seperti ini untuk judul. Nah, lalu teman-teman jika ingin menuliskan teks itu bisa langsung saja diketikkan di bawah sini ya. Nah, ini bisa langsung diketikkan saja ya teks yang ingin ditambahkan. Nah, nanti ini akan menjadi sebuah blog ya. Nah, blog itu adalah sebuah bagian ya yang ditambahkan pada website itu halaman website. Nah, untuk menambahkan blog, nah itu caranya bisa diklik tambah di bagian sini. Di sini akan muncul untuk seperti ini. Ini jadi bisa menambah gambar ataupun yang lainnya. Menambah judul gitu. Mungkin ingin menambah subjudul, ingin menambah gambar, contohnya seperti ini. Nah, pilih gambar atau upload. Misalkan contohnya seperti ini. Atau selain itu, selain yang bagian sini, itu bisa menambahkan dengan cara di bagian atas ini. Nah, di sini juga ada pilihannya. Nah, kalau di bagian atas ini, itu cara menambahkannya tinggal ditarik. Ya. Contohnya ingin menambahkan gambar yang tadi. Nah, ini tinggal ditarik sampai ada muncul warna biru ya, garis biru seperti ini. Kalau garis birunya ada di bawah teks, berarti gambarnya akan muncul di bawah teks. Kalau ada di atas teks, nah seperti ini, maka gambarnya akan muncul di atas teks. Nah, seperti ini. Nah, mungkin nanti di sini bagian kanan itu akan tertutup otomatis ya. Nah, ini tinggal dibuka dengan cara di bagian ini. Di sebelah terbitkan. Nah, lalu di website teman-teman itu juga nanti bisa ditambahkan logo Digitech yang mengarah ke website Digitech University. Nah, yang mengarah ke website ini. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan logonya ya. Nah, logo Digitech.
Nah, ini contohnya tadi, berarti jika ingin menambahkan logo, berarti menambahkan gambar. Nah, gambar, setelah itu teman-teman bisa mengupload gambarnya terlebih dahulu ya. Nah, gambar-gambar yang sudah pernah diupload itu nanti akan disimpan di dalam WordPress. Jadi tidak perlu diupload ulang jika memerlukan gambar tersebut. Nah, jika ingin membuka atau memakai gambar yang sudah pernah diupload, di sini tinggal dipilih saja gambar, lalu di sini ada pustaka media. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah pernah saya upload. Gitu. Nah, yang tadi teman-teman menambahkan logo ya yang mengarah ke Digital University. Contohnya seperti ini. Nanti ini bisa diatur saja lebarnya ya. Tinggal ditarik saja untuk pengaturan lebar. Setting lebar sama tingginya. Oke. Nah, selain menambahkan logo, nah logo tersebut juga bisa diklik dan langsung mengarah ke website Digitech University. Nah, untuk menambahkan linknya, caranya adalah, nah di sini nanti akan ada pengaturannya. Ya. Jika teman-teman klik gambarnya, nanti akan muncul pengaturan di atasnya. Nah, untuk menambahkan link, itu di sini ada logo yang seperti ini. Nanti kalau diarahkan mouse-nya, itu akan muncul sisipkan tautan. Ya. Nah, ini bisa diklik saja. Nah, nanti ini tinggal ditempel saja link. Ya, yang linknya tinggal ditempel. Nah, di sini itu ada pengaturan lain. Ya. Di sini misalkan ingin membukanya di tab baru, otomatis bisa dinyalakan. Nah, jika sudah, ini disimpan linknya. Nah, nah di sini ada logo, di bawah gantikan, itu bisa ditekan saja. Nah, jika sudah berwarna biru seperti ini, itu artinya linknya sudah menempel dengan gambar. Nah, jika sudah membuat postingannya, itu teman-teman tinggal langsung diterbitkan saja. Ya. Nah, di sini ada terbitkan, tinggal diterbitkan atau dipublish. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terpublish. Nah, kita coba lihat foto postingannya. Nah, itu postingannya nanti seperti ini. Lalu di sini ada logo. Ketika logonya diklik, nanti akan langsung mengarah ke nanti itu teman-teman masukkan ya dalam ini. Nah, untuk memasukkannya itu bisa di dalam postingan atau bisa di footer ya. Nah, footer ini berarti di bagian paling bawah. Nah, kalau teman-teman masukkan di dalam footer, itu teman-teman logonya itu akan otomatis ada di setiap halaman website. Nah, cara untuk menambahkan post yang tadi itu dipakai juga untuk menambahkan halaman dan juga portofolio. Nah, jika teman-teman ingin mengubah tampilan template, itu teman-teman bisa masuk ke dalam tampilan ya, ke dalam menu tampilan, lalu di sini ada editor.
Nah, lalu nanti tinggal diklik saja tampilan di sini. Di sini juga ada pengaturannya dulu ya. Tapi bisa langsung saja diklik tampilan di sini. Nah, lalu di bagian sini itu tinggal diedit seperti menambahkan post. Contohnya seperti yang ingin menambahkan blog, tinggal diklik yang plus ini. Nanti di sini akan muncul. Nanti di sini akan ada beberapa template-nya ya, seperti template untuk galeri, template untuk kotak ya, atau bisa blog seperti yang tadi. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau teman-teman menambahkannya di footer, footer itu berarti yang paling bawah ya, paling bawah website. Nah, jadi nanti footer ketika diklik, nah nanti di sini akan ada tulisan footer. Misalkan menambahkan logo Digitech seperti tadi. Sama ya caranya, seperti menambahkan post, kali pilih. Oke, mungkin ini karena backgroundnya warna hitam, teksnya jadi tidak terlihat. Oke, ini nanti saja. Yang tadi ya, nah, menambahkan tadi logo. Ini saya pakai logonya saja ya. Jadi atur. Ini nih untuk pengaturannya bisa nanti diatur kembali ya. Tapi ini contohnya nanti seperti ini. Tambahkan linknya ya. Lalu disimpan. Nah, kalau footer itu nanti akan muncul di semua halaman website. Contohnya di sini adalah halaman home-nya. Dan nanti di sini logonya akan muncul. Lalu di sini ada postingan yang tadi ya, optimalisasi. Nah, nanti di sini logonya aku juga akan muncul. Lalu di postingan lain, misalkan yang judul satu. Nah, nanti di sini logonya juga akan muncul. Jadi tidak perlu menambahkan logo kembali di setiap postingan. Oke, nah diharapkan untuk logo ini itu ditambahkan ya ke dalam websitenya. Nah, mungkin setelah tadi mengaktifkan postingnya, itu meluncurkan situs ya. Nah, cara mengetahuinya apakah website sudah dipublish atau belum. Kalau belum dipublish kan nanti akan muncul halaman warna biru ya. Nah, warna biru dengan tulisan segera hadir. Nah, cara mengetahuinya itu dilihat di sini. Kalau di sini ada tulisan segera hadir, berarti websitenya belum dipublish. Ya, jadi tampilannya jadi akan warna biru, tulisan segera hadir. Untuk mengaturnya tadi ya di pengaturan umum. Lalu di bagian privasi. Di sini bisa pilih yang umum. Lalu simpan.
Nah, begitu saja untuk penggunaan ya optimalisasi penggunaan WordPress. Nah, untuk menu-menu lainnya mungkin saya akan jelaskan singkat saja karena kebanyakan di sini adalah statistik ya. Nah, yang pertama di sini, di bawah halaman beranda itu ada stat ya. Nah, stat ini berarti statistik. Berapa banyak itu dilihat, berapa banyak yang disuka, berapa banyak pengunjung ya. Nah, lalu di sini ada menu upgrade. Nah, upgrade ya. Untuk upgrade paket seperti yang tadi, paket hosting dan juga domain. Ada juga email ya di sini. Jadi, jika ingin menggunakan email yang belakangnya itu bukan @gmail.com begitu ya. Jadi belakangnya itu adalah nama domain. Misalkan di sini jika ingin menggunakan cyberlabs.co.id berarti nanti emailnya adalah contohnya aslam@cyberlabs.co.id. Dan juga bisa ditambahkan email di sini ya. Tapi untuk email nanti ini itu berbayar. Harus mengupgrade paket hosting terlebih dahulu. Lalu di sini ada post untuk menambah postingan. Ini ada media. Media itu melihat semua dokumen atau gambar yang sudah diupload. Gitu. Nah, di sini ada kapasitasnya 3 GB ya untuk yang gratis. Nah, lalu di sini untuk melihat komentar, ada menu komentar, lalu juga umpan balik ya. Nah, lalu saya ada jetpack. Nah, jetpack ini itu seperti untuk keamanannya. Seperti ada aktivitas untuk melihat aktivitas website, ada cadangan, ada cari, ada di sini ada anti spam juga gitu. Nah, lalu di sini ada WooCommerce. Nah, WooCommerce ini itu jika teman-teman ingin membuat website toko online begitu. Ya. Bisa menggunakan WooCommerce ini. Lalu tadi di sini ada tampilan untuk mengubah tampilan. Lalu di sini ada plugin. Nah, plugin ini adalah fitur tambahan. Ya. Nah, tapi untuk plugin ini itu membutuhkan upgrade ya untuk menggunakan plugin. Gitu. Selanjutnya di sini ada pengguna. Nah, pengguna ini berarti bisa menambahkan admin ya. Jadi adminnya tidak hanya satu, tapi bisa banyak begitu di dalam satu website. Lalu di sini ada perangkat. Nah, ini perangkat ini itu seperti pemasaran. Pemasaran berarti promosi ya, termasuk promosi website. Ada juga monetisasi untuk mendapatkan penghasilan dari website ini. Jadi si WordPress ini itu bisa mendapatkan penghasilan ya, penghasilan tambahan di dalam menu monetisasi. Lalu di sini ada mengiklankan. Ini untuk promosi, promosi artikel. Lalu di sini ada ekspor import, ini untuk mengekspor. Misalkan kalian ingin migrasi ya, misalkan kalian dari Blogger ingin ke WordPress itu bisa. Ya, di sini ada menu ekspor sama import. Lalu di sini ada pengaturan yang lainnya seperti penulisan, bacaan, diskusi, komentar gitu, yang lainnya. Nah, mungkin untuk optimalisasi penggunaan WordPress dari saya cukup sekian saja. Nah, mungkin selanjutnya saya serahkan kembali ya ke moderator. Baik, terima kasih Kang Aslam.
Mungkin itu penjelasan mengenai bagaimana cara kita menjadi seorang blogger yang baik, gimana cara blogging yang baik juga. Teman-teman mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana tutorialnya, mungkin ada yang kurang paham, kurang jelas. Maka ini forum untuk menyampaikan pertanyaan. Sepertinya tidak ada pertanyaan gitu, atau ada yang mau disampaikan via pesan di sini. Kami persilakan. Ada pesan dari, oh ini absen. Absen bagaimana? Oke, mungkin Kak Operator mohon di-share untuk link absen. Untuk absensi kita buka hanya 10 menit dari link yang sudah di-share ya. Jadi kalau linknya sudah di-share, teman-teman silahkan isi kurang lebih 10 menit. Kami akan tutup kembali ini penelitian. Tolong di-share juga mungkin ke yang streaming YouTube ya. Bagi yang memang tidak tergabung ke dalam Zoom ataupun streaming hari ini karena memang bentrok dengan tugas kuliah atau jam kuliah, teman-teman bisa nanti mengaksesnya melalui YouTube. Jadi bisa diulang-ulang ya, karena ini sudah terhubung juga ke live YouTube. Bisa nanti diminta, atau mungkin recording Zoom-nya juga bisa diminta link. Kang Aslam masih terhubung? Ya. Kang, ini ada pertanyaan dari Kak Indra Wahyudi. Izin bertanya kenapa sering terjadi ketika di post tulisan kita tidak bisa dilihat atau dibuka oleh orang lain. Begitu katanya. Dipersilakan mungkin langsung dijawab ya. Nah, eh, ketika postingan yang kita tulis itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, kemungkinan itu adalah yang pertama postingannya belum terpublish ya. Nah, jadi pastikan untuk postingannya itu tidak dalam save draft ya. Nah, mungkin ada juga yang terkadang lupa untuk mempublish ya. Nah, di bagian sini di tombol warna biru mempublish begitu. Jadi mungkin kalau yang belum terbiasa itu ketika sudah membuat postingan itu nanti langsung keluar begitu, tidak dipublish terlebih dahulu. Nah, atau dipublishnya itu bukan hari ini begitu, atau bukan segera ya. Dipublishnya adalah di jadwal begitu. Ya, misalkan Senin ya dipublish. Nah, seperti itu. Jadi belum bisa melihat ataupun ada kesalahan URL atau linknya. Nah, nanti bisa dicek lagi linknya atau URL-nya itu di bagian sini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nanti ini tinggal di copy paste atau website belum di-publish begitu. Kalau website belum di-publish, itu nanti tampilannya yang seperti ini. Nah, ini artinya website belum dipublish. Jadi ada postingan yang belum dipublish, ada website yang belum dipublish. Kalau website belum dipublish,
itu balik ke yang tadi ya, pengaturan umum. Nah, di sini ada pengaturan, lalu pengaturan umum. Setelah itu nanti di sini untuk privasi pastikan di sini sudah umum begitu. Jadi mungkin bisa dipastikan kembali ya, jika postingan tidak bisa dibuka, yang pertama cek dulu apakah postingan sudah dipublish atau belum, atau website sudah dipublish atau belum gitu ya. Nah, setelah itu dicek kembali URL-nya. Kemungkinan bisa terjadi ada kesalahan link ya atau URL. Nah, itu URL yang ada di bagian sini. Nah, mungkin itu, untuk itu saja. Baik, sudah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya boleh, Kak Aslam? Ini dari Rizky Rivaldi Wahab. Bagaimana cara membuat list page di main page untuk mempublish tugas dengan mata kuliah yang berbeda-beda? Terima kasih. Cukup jelas, Kang Aslam, atau perlu saya ulangi pertanyaannya? Oke. Untuk membuat list ya, page itu berarti mengedit halaman utamanya ya, atau mungkin halaman lainnya. Misalkan di sini saya mengedit halaman utamanya saja ya, nah, atau halaman home-nya. Berarti nanti teman-teman bisa ke dalam tampilan, lalu editor ya. Nah, yang seperti yang tadi ya. Nah, contohnya di sini ada untuk yang tren terbaru begitu ya, atau sedang tren, atau di sini ada per kategori begitu ya. Nah, Kurang ngedengerin. jadi untuk menambahkan misalkan di sini saya ingin menambahkan, jadi di sini saya ubah jadi misalkan jadi tips and trick ya. Gitu ya. Nah, jadi di sini ada postingan dengan kategori tips and trick begitu. Nah, mungkin di sini nanti kalau yang belum ada itu bisa ditambahkan ya. Tambahkan. Bisa dicari saja. Nah, ditulis saja nanti di sini ada blog ya, blog. Nah, nanti di sini itu akan ada template-nya yang sudah disediakan. Ini template-nya ingin seperti apa? Contohnya ingin yang teks saja, seperti yang ini misalkan. Nah, ini nanti tinggal ditarik saja kembali sampai ada warna biru. Nah, saya hapus dulu bagian atasnya. Nah, nanti di sini akan muncul ya. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul postingan-postingannya, nah, tapi ini belum disetting untuk tips and trick-nya. Nah, untuk settingnya ini nanti akan ada muncul di bagian kanan ya. Nah, di bagian kanan di sini ada
penyaringan ya. Nah, di sini ada penyaringan, tinggal ditambahkan misalkan di sini dari taksonomi ya. Nah, taksonomi ini itu ada kategori atau tag ya. Misalkan di sini kategorinya tadi ya tips and trick. Nah, nanti di sini akan muncul eh, semua postingan yang berkategori tips and trick gitu ya. Nah, nanti tinggal ditambahkan kembali di sini ya, tinggal dicari. Nah, di sini kalau ada pola ini bisa dipilih saja yang post blog gitu. Post blog. Nah, nanti di sini akan muncul template-template untuk tampilan list postingannya gitu. Ya, mungkin itu saja untuk yang uh, tadi ya mempublish link page ya dengan mata kuliah yang berbeda-beda begitu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi, Kak Aslam boleh dilanjutkan? Dari ini, Kak, gimana cara meningkatkan webometrik, web kampus di WordPress? Cara meningkatkan webometriknya. Begitu, Kak Aslam. Ya, nanti saya bantu menjawab. Jadi untuk meningkatkan webometrik itu salah satunya link tadi. Jadi setiap mahasiswa nanti mengelingkan semua ke webnya kampus. Oleh karenanya nanti ya Kang Aslan ya. Jadi gini, webometrik itu mengukur ya tingkatan ketercapaian perguruan tinggi diakses oleh dunia, oleh banyak orang ya. Semakin banyak diklik web kampus itu, semakin tinggi nilainya. Oleh karenanya webometrik itu mengukur aktivitas kampus-kampus dunia. Nah, salah satunya adalah kenapa kita membuat blog agar nanti blog ini isinya kan macam-macam ya, isinya macam-macam. Jadi misalnya tadi ada untuk marketing, mahasiswa juga bisa memperkenalkan kepada masyarakat tentang kampus ini. Nah, itu salah satunya. Nah, tetapi kenapa sih mahasiswa juga diwajibkan untuk salah satunya blog tadi itu kan bisa merecord memori harian. Jadi setiap tadi saya katakan misalnya hari ini mendapatkan mata kuliah apa, terus jadi pertemuan ini nanti ini terus-terusan akan dilakukan karena setiap dosen harus memeriksa blog pada mahasiswa. Jadi dengan kata lain seluruh tugas harian ya. Jadi misalnya mahasiswa X mendapatkan kuliah ini. Nah, itu teori apa yang didapat dari hari itu dimasukkan ke blog-blognya. Sehingga ini menjadi amal jariah. Nah, pada saat nanti masyarakat melakukan search engine ya, itu bisa melalui blognya mahasiswa dengan dihubungkan kepada blognya kampus. Nah, itu akan menaikkan webo kita. Jadi webometrik itu nanti ukurannya adalah berapa banyak ya web yang dibaca oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi ya, pengetahuan apa yang mereka bisa klik. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, ya, jadi untuk menambahkan gambar itu juga dapat meningkatkan SEO ya. Nah, kalau teman-teman misalkan nggak cari juga kan misalkan
Nah, di sini misalkan kalian teman-teman cari untuk di search Google, itu kan di sini ada search untuk website, juga ada search untuk gambar ya. Nah, ini gambar ini juga itu termasuk bisa di SEO kan begitu. Jadi untuk meningkatkan SEO dengan cara menambahkan link tersebut, saling link ya, saling link ataupun dengan gambar dan teks yang sesuai itu bisa meningkatkan kualitas SEO. Nah, contohnya di sini, misalkan di sini kan, misalkan kalau teman-teman bisa ingin mendownload gambar gitu ya. Terkadang kan teman-teman mungkin masuk terlebih dahulu ke websitenya ya. Nah, misalkan masuk ke websitenya, nah otomatis websitenya tersebut itu dibuka begitu. Otomatis menambah traffic dan meningkatkan uh, ranking website begitu. Oke, baik. Terima kasih, Kang Aswan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengedit kembali link yang sudah terpublis? Kita dari Kang Cepi ya. Nah, untuk link sendiri itu nah dia otomatis disesuaikan dengan nama postingan ya, atau tergantung dengan uh, settingan di dalam uh, ya secara otomatis nanti akan disesuaikan dengan judul postingan. Jadi akan Nah, berubah kalau judulnya juga berubah, Kak? ya. Nah, itu secara otomatisnya ya. Nah, di sini untuk URL bisa dilihat di bagian ini ya. Nah, di sini URL. Nah, ketika diklik itu akan muncul menu baru ya, tampilan baru. Nah, di sini ada permalink ya. Nah, di bagian permalink ini bisa diedit. Nah, di sini kan ada linknya di bawahnya. Di sini ada yang ditebalkan. Nah, itu adalah permalinknya. Misalkan di sini diganti jadi tipsnya mungkin saya hilangkan gitu. Contohnya. Nah, maka nanti di bawahnya, di bawah sini linknya akan berubah gitu. Atau nanti mungkin jika ingin mempelajari lebih lanjut, di sini ada untuk artikelnya, bisa diklik saja ya. Untuk Oke, baik. mempelajarinya lebih lanjut mengenai permalink dan slug game gitu. Baik, terima kasih Kang Hasan. Ini pertanyaan terakhir. Oh iya, yang terakhir. Dari Kang Muhammad Rizky. Izin bertanya bagaimana cara mengatur teks agar rata kanan kiri dan setara. Terima kasih. Nah, untuk pengaturan sendiri itu pengaturan blok itu tinggal diklik saja yang ingin diatur ya. Misalkan di sini ingin mengatur teks. Nah, di sini mengatur teks. Nah, nanti di bagian atas ini itu ada pengaturannya ya. Nah, di pengaturan ini itu bisa diarahkan saja kursornya untuk melihat di sini untuk bagian paragraf. Di sini ada untuk geser, kita pindah ke atas, pindah ke bawah. Nah, lalu di sini ada icon teks ya. Nah, untuk mengaturnya berarti tinggal dipilih saja bagian ini. Nanti di sini akan ada muncul teksnya ingin arah ke kiri, tengah, atau kanan begitu. Nah, untuk pengaturannya mungkin uh, cukup terbatas ya. Hanya ada menu-menu yang ada di atas ini atau juga yang ada di pengaturan blok di sebelah kanan begitu. Mungkin itu saja untuk pengaturan uh, contohnya teks ya. Nah, di sini rata tengah berarti ke tengah begitu. Untuk gambar juga sama bisa diatur juga ya. Nah, berarti di sini untuk gambar itu menunya namanya rata gitu ya.
misalkan rata tengah berarti jadi di tengah begitu.